Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Malam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Cipari, yang saya hormati para rekan-rekan guru dan tamu undangan yang telah hadir dalam Zoom kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Ilahi Robi, karena berkat hidayah dan inayahnya kita bisa berkumpul meskipun lewat Zoom pada malam hari ini dengan selamat dan semangat dan gembira. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun susunan dalam rangka diseminasi budaya positif hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pemaparan budaya positif, pemaparan diseminasi dengan tema budaya positif oleh calon guru penggerak Ibu Ratna Nurhayati SPDSD dari angkatan 11. Yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab, yang selanjutnya adalah doa, dan terakhir adalah penutup. Nah, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara diseminasi budaya positif hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi budaya positif oleh Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Cipari kepada Ibu Titin SPDSD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umur dunia wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga diberikan kepada junjungan kita, yakni Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini kita berkumpul walaupun lewat Zoom, tapi kita itu tidak mengurangi rasa nikmat kita dalam mengikuti acara ini. Pada malam hari ini kita akan mengikuti diseminasi rekan kita, yaitu guru yang mengikuti program calon guru penggerak, yaitu angkatan 11 Ibu Ratna Nurhayati SPD. Dan selaku kepala sekolah, saya menyampaikan banyak terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi dan sangat bangga, karena pada malam hari ini yaitu kita akan melakukan diseminasi dengan tema budaya positif. Di sini saya sangat mendukung dan semoga Ibu Ratna diberi kelancaran dalam mengikuti calon guru penggerak ini sampai selesai dalam keadaan lancar. Itu saya sekali lagi ucapkan selamat melaksanakan diseminasi dan kepada rekan-rekan guru yang lainnya selamat mengikuti dengan sepenuh hati, karena acara ini insya Allah akan bermanfaat untuk bekal kita sebagai pendidik dalam melaksanakan KBM kita di sekolah kita dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Rupanya sambutan dari saya dicukupkan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan yang sangat luar biasa dan menginspirasi bagi kita semua. Dan untuk acara selanjutnya yaitu
langsung kepada pemaparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Ratna Nurhayati SPD dari Angkatan 11. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Moderator. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Cipari, yang saya sayangi, teman-teman seperjuangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul, bisa bertatap muka di Zoom ya, di dunia maya meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Oke. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada semuanya karena bisa hadir, bisa menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi yang saya lakukan kali ini. Pada pertemuan kali ini saya ingin sharing mengenai pentingnya budaya positif. Jadi di sini saya bukan ingin menggurui Bapak Ibu, karena saya yakin Bapak Ibu guru lebih mengerti, lebih daripada saya seperti itu. Ibu Bapak, saya izin share screen ya. Bentar. Bagaimana, sudah terlihat? Sudah. Jelas ya? Kalau suara saya gimana, jelas? Jelas. Diseminasi budaya positif, oke. Nah, sekarang Bapak Ibu guru, sebelum kita lanjut ke diseminasi budaya positif, mari kita senyum selama 30 detik. Siap senyum? Siap. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Senyum selama 30 detik. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru. Oke, pada kesempatan kali ini ada kesepakatan dalam forum diseminasi ini. Saya mengajukan 5 kesepakatan, barangkali nanti Bapak Ibu guru mau menambahkan. Yang pertama, menghargai siapapun. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, mengacungkan tangan saat akan bertanya. Yang keempat, mematikan mikrofon saat tidak diizinkan berbicara ya. Yang kelima, meminta izin jika akan ke belakang. Barangkali ada yang mau menambahkan? Gimana? Sudah Cukup, Bu. Ya. Ada Bu. Apa? Ada Bu. Apa Pak Opik? Mau menambahkan apa? Kopi. Tidak boleh mematikan tidak boleh off cam selama diseminasi ini. Nah, gimana yang lainnya? Tidak boleh off cam ketika diseminasi, setuju nggak? Setuju. Karena ini kan direkam Silahkan. dan rekamannya itu akan di-upload di LMS gitu. Jadi ini online. Jadi kasihan juga sama Bu Ratna gitu kan. Jadi akan lebih real, akan lebih terlihat kalau itu mah gitu. Kalau online mah kalau tidak off cam. Berarti ditambahkan ya satu poin lagi, yaitu tidak boleh off cam. Jadi usahakan selalu
on cam. Tapi kalau memang dalam keadaan mendesak silahkan di off cam. Ya, seperti itu ya Iya, Pak iya, Opik. Bu. Terima kasih, Bu. Oke, kita lanjutkan. Ya, Konsep inti dari budaya positif ini ada 8. Bisa terlihat di layar ya Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini semua saling berhubungan ya. Kita lanjutkan. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Pembelajaran diferensiasi ini metode pengajaran yang bertujuan untuk mengakomodasi perbedaan individu siswa di dalam belajar. Nah, tujuan kita itu pada akhirnya yaitu profil Pancasila. Profil Pancasila ini ada 6 ya. Seperti yang kita ketahui, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Kalau tidak salah, ini bisa dinyanyikan ya Bapak Ibu. Coba Ibu Dede bisa dibantu untuk bernyanyi. Oke, baik. Profil pelajar Pancasila. Baik, terima kasih. Untuk semua rekan-rekan guru yang hafal mengenai lagu Pancasila, mari kita nyanyikan lagu P5 ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila. Pancasila. Ulangi ya Bapak Ibu. Saya pimpin dulu baru Bapak Ibu nanti mengikuti ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong gotong royong royong mandiri, kreatif dan kreatif. tepuk tangan. Saya kembalikan lagi ke Ibu Ratna. Nyanyian dari profil pelajar Pancasila. Oke, kita lanjutkan. Ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama katanya bahwa guru itu mengontrol murid. Kemudian bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang terakhir bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini ternyata ini hanya miskonsepsi saja, bukan yang sebenarnya. Gimana yang sebenarnya? Nah, kita lihat. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, menurut stimulus respon, bahwa kebutuhan kita itu sama, padahal dalam teori kontrol, bahwa kebutuhan kita itu semuanya berbeda, tidak sama. Kemudian yang kedua, semua orang melihat yang sama, jadi intinya tujuannya itu sama, padahal gambaran setiap orang itu berbeda, tidak sama. Ya, kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Tidak boleh itu ya, harusnya menurut teori kontrol kita itu harus bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus paham yang dipandang orang lain, bukan kita harus mengubah pandangan mereka menjadi seperti pandangan kita, tapi kita hanya berusaha untuk memahami saja pandangan mereka. Kemudian menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi apapun yang dilakukan seseorang itu pasti ada tujuannya. Meskipun perilaku tersebut buruk atau salah. Kemudian dalam stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya diri sendiri yang bisa mengontrol, jadi tidak bisa dikontrol orang lain, jadi kita itu hanya dikontrol oleh diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Nah itu kalau di teori kontrol, Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain, jadi yang bisa mengontrol diri kita itu hanya diri kita sendiri, tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang terakhir di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi yang selama ini kita lakukan, kalau misalnya terjadi sesuatu, kemudian anak dibujuk, setelah dibujuk ternyata tidak bisa, dipaksa kan biasanya. Nah, kalau di teori kontrol itu tidak boleh. Jadi harus ada kolaborasi dan konsensus sehingga menciptakan pilihan-pilihan baru apa yang akan dilakukan oleh anak tersebut. Lanjut. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward ya, kemudian ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi biasanya kita kan kalau misalnya ke anak itu ya pasti kebanyakan peserta didik itu kalau ada kegiatan apapun kan akhirnya ada penghargaan, atau kalau ada sesuatu pasti ada hukuman. Nah, sebaiknya itu dihilangkan. Jadi harusnya itu anak memiliki motivasi intrinsik dari dirinya sendiri untuk merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian, sebentar. Nah, tadi kan ada nilai-nilai kebajikan yang universal ya. Nilai kebajikan itu apa? Nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, kemudian lepas dari suku bangsa, bahasa, agama, ataupun latar belakangnya. Jadi ini bersifat universal. Nah, contoh dari nilai kebajikan itu sebetulnya tergandung di profil Pancasila yang tadi. Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tadi kita nyanyikan ya Bapak Ibu. Kemudian kalau menurut IBO Primary ya, Primary Years Program, begitu mungkin ya membacanya. Nah, itu ada toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kalau nilai kebajikan dalam life skill atau keterampilan hidup, yang pertama dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, sebetulnya setiap manusia itu punya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka supaya kebutuhan dasar kita itu terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar manusia ini semuanya
ada 5 ya Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, ada penguasaan. Yang ketiga, ada kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Terakhir, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kalau untuk yang bertahan hidup itu seperti apa? Ya, seperti kita membutuhkan makanan, membutuhkan pakaian, tempat tinggal, apalagi ya, keamanan, kesehatan itu masuknya ke bertahan hidup. Kemudian yang kedua, ada penguasaan. Kalau penguasaan itu contohnya seperti keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, harga diri, kemudian dari berprestasi, diakui, dan didengar. Itu dari penguasaan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Berarti kita itu menginginkan sebagai manusia itu rasa diterima, ingin dipedulikan, terus bisa kerjasama dengan orang lain, kemudian menjadi bagian dari sebuah kelompok. Nah, itu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia itu adalah kebebasan. Kalau kebebasan itu kita ingin mandiri, memiliki pilihan, kemudian mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya, itu dari kebebasan. Terakhir, kebutuhan manusia itu adalah kesenangan. Kalau kesenangan itu seperti kita bermain, humor, antusiasme, tertawa. Mungkin Bapak Ibu guru juga sama ya. Apalagi yang terakhir tentang kesenangan, kita itu memerlukan refreshing dan sebagainya. Untuk menghilangkan kejenuhan setelah kita bekerja, pasti harus ada yang namanya refreshing. Berarti itu Bapak Ibu guru membutuhkan ada satu kebutuhan dasar manusia, yaitu kesenangan. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ini motivasi perilaku manusia. Manusia itu memiliki motivasi dalam perilakunya itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, perilakunya itu pasti untuk mendapatkan imbalan, ingin diberi penghargaan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, coba apa yang kita lakukan itu motivasinya pasti ada dari 3 tersebut. Nah, tapi sebaiknya kita itu motivasinya harusnya untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jangan untuk menghindari hukuman saja atau hanya ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, sekarang apa bedanya hukuman sama konsekuensi atau restitusi? Nah, kalau hukuman itu Bapak Ibu kebanyakan tidak terencana. Pasti datangnya tiba-tiba. Ketika kita melihat anak datang terlambat, pasti wah awas ya dihukum. Lari misal 10 kali keliling lapangan, seperti itu. Kemudian di sini murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi kalau misalkan ada suatu kasus, misal tadi anak datang terlambat. Nah, mereka tidak tahu nih bakal diapakan, bakal dikasih hukuman apa. Kemudian yang ketiga, hukuman itu bersifat satu arah, jadi dari guru ke anak. Jadi anak tidak tahu apa-apa. Terakhir, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau fisik berarti seperti tadi, silakan lari keliling lapangan selama 10 kali, misal itu fisik. Kalau psikis berarti hanya teguran-teguran yang memang tidak enak. Nah, kemudian yang kedua, konsekuensi. Kalau konsekuensi itu seperti apa? Nah, konsekuensi itu terencana, sifatnya itu terencana. Jadi disepakati oleh semua yang bersangkutan antara guru dengan murid. Tapi tetap di sini murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi di sini guru selalu memonitor murid. Tetap ya, masih ada kekurangannya. Nah, terakhir ada yang disebut restitusi.
Kalau restitusi itu di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketika ada suatu permasalahan, anak itu ditanya apa yang akan menjadi solusinya. Solusi apa? Misal gini, ada yang berkelahi misal. Nah, kalau ada yang berkelahi berarti pertama kita jangan langsung dihukum, tapi ditanya dulu kenapa ini bisa terjadi. Kemudian ditanya anaknya, kenapa kamu melakukan ini? Nah, terakhir gimana caranya kamu untuk memperbaiki apa yang telah kamu lakukan. Misal berkelahi misal sampai babak belur, misal berarti kan anak itu harus bisa mencari solusinya untuk gimana caranya itu yang tadinya babak belur, atau mau dikasih pengobatan, apa mau dibawa kemana, harus minta maaf kemana. Nah, itu beberapa solusi dari murid itu. Jadi kita sebagai guru hanya mengarahkan gimana caranya supaya anak tersebut mencari solusinya. Nah, ini 5 posisi kontrol. Jadi di sini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan terakhir manajer. Bapak Ibu, saya mau tanya, boleh? Bapak Ibu terdengar suara saya? Boleh, Bu. Ya. Terdengar. Ya, saya mau tanya dulu Bapak Ibu. Ini kan ada 5 posisi kontrolnya. 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu di sini sudah menjadi apa? Sudah pernah menjadi apa? Boleh acungkan tangan siapa yang mau menjawab. Silahkan Ibu Titin. Ya, dulu itu Bu, karena kebanyakan ya Bu, sebelum mengetahui yang disebut konsekuensi dan yang lainnya itu pasti semuanya mengalaminya itu sebagai penghukum. Begitu Bu. Ya, sebagai penghukum. Yang lain? Ada yang mau memberikan pendapat? Ya, silahkan Pak Opi. Ya Bu, seperti yang barusan Ibu utarakan bahwa kita sebagai guru mungkin sebagai penghukum juga gitu ya, sebelum kita tahu tentang restitusi ini, atau mungkin sebagai pembuat merasa bersalah bisa jadi seperti itu Bu. Yang lain ada yang mau memberikan pendapat? Sudah menjadi apa ketika kita menjadi guru? Posisi kontrol apa yang sudah kita lakukan seperti itu? Tapi saya sendiri yakin Bapak Ibu guru di sini pasti sebetulnya sudah pernah melakukan atau sudah pernah berada di posisi 5 posisi kontrol ini. Sebagai penghukum pernah, sebagai pembuat merasa bersalah pernah, sebagai teman ke anak juga pernah, sebagai pemantau ataupun sebagai manajer sepertinya ini sudah pernah dilakukan semuanya ya. Cuman kita belum sadar aja yang mana pemantau, yang mana manajer, mungkin yang seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, coba saya kasih contoh ya, misal ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau gurunya berkata seperti ini, hormat pada bendera selama 1 jam, berarti itu guru sebagai apa? Penghukum. Sebagai penghukum, ya, berarti anak dihukum selama 1 jam harus hormat kepada bendera. Nah, gimana kalau gini, gurunya kalau berkata seperti ini, berapa kali ibu guru bilang kamu harus memberitahu, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, berarti anak itu dibuat
bersalah ya? Merasa bersalah. Bersalah berarti kita posisinya sebagai pembuat rasa Merasa bersalah. ya. Kita lanjutkan. Nah, kalau seperti ini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya. Kali ini aja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Berarti ini gurunya sebagai teman. Ya, terus kalau seperti ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Berarti ini guru sebagai pemantau. Sebagai pemantau. Kemudian ini ada lagi, masih ada contoh satu lagi. Apa kamu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Berarti ini sebagai manajer. Jadi di sini anak itu dituntut untuk bisa memberikan solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, Ibu Bapak, sekarang saya mau kasih pertanyaan. Nah, posisi saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira itu posisi kontrolnya sebagai apa ya? Membuat merasa bersalah. Merasa bersalah. Oh, 100. Pembuat merasa bersalah ya. Mas Kalintang. Oke, yang kedua. Yang kedua. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti ini posisi apa ya Bapak Ibu? Pembuat merasa bersalah. Merasa bersalah, Mas. Kamu tidak benar melakukannya. Berarti pembuat Rasa bersalah. Merasa bersalah. Nah, sekarang lanjut lagi nih. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Berarti ini guru sebagai Teman. Sebagai Teman. Tuh, 100 buat Ibu Nida. Mungkin semuanya, kita semuanya. Oke, lanjut. Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti posisi kontrol apa? Manajer. Sebagai manajer ya. Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti di sini bukan manajer ya Bapak Ibu, di sini sebagai pemantau. Ya, nah ini terakhir. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini manajer. Itu manajer. Jadi kita memberikan anak untuk mencarikan solusinya. Jadi orang tes sebagai pendamping, mendampingi anak untuk mendapatkan solusinya. Nah, ada yang namanya keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Coba ada yang sudah tahu mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Halo? Keyakinan Halo. tulisan dulu. Silakan topik. Iya, silahkan. Silakan Ibu dulu barusan ini, Mbak. Karena Bapak itu sesuai kesepakatan di awal ya tadi, kalau yang menjawab nanti acungan tangan terlebih dahulu. Silahkan, gimana? Ada yang tahu mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Iya, silahkan Ibu Titin. Ya. Perbedaannya mungkin ya Bu, karena pernah juga ya Bu mengikuti diseminasi waktu itu rekan ya Bu, rekan yang sudah mengikuti. Mungkin keyakinan kelas itu dibuatnya itu secara bersama-sama dengan siswa. Dan kemudian itunya peraturan, bukan peraturan ya Bu, kesepakatannya itu yang mengusulkan juga siswa dan disepakati juga oleh siswa dan dilaksanakannya juga oleh siswa. Kalau peraturan itu dibuatnya itu oleh guru, jadi satu arah, tidak ada kesepakatan.
Mungkin seperti Ya itu. betul Ibu, iya terima kasih Ibu. Jadi perbedaan dari keyakinan kelas dengan peraturan kelas, kalau peraturan itu bersifat searah ya, jadi peraturan itu dibuat oleh guru dan dilaksanakan oleh murid. Nah kalau untuk keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa dan guru ya semuanya. Kemudian nanti disepakati oleh keseluruhan muridnya. Kita lanjut. Nah ini keyakinan kelas itu pedoman bersama yang dibuat oleh guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Jadi keyakinan kelas itu disusun dengan melibatkan semua siswa. Dan mereka kenapa semua siswa? Supaya mereka itu memiliki rasa tanggung jawab atas kesepakatan tersebut. Caranya seperti apa? Yang pertama, diskusi dan musyawarah. Jadi guru dan siswa itu berdiskusi bersama untuk menentukan nilai-nilai dan norma-norma apa yang ingin diterapkan di kelas. Yang kedua, membuat kesepakatan. Dari hasil diskusi tersebut dibuatlah kesepakatan yang ditulis ya. Jadi sesuai yang mereka inginkan kemudian ditulis. Nah, yang ketiga, penandatanganan kesepakatan. Jadi kesepakatan yang sudah terjadi itu ditandatangani supaya menjadi komitmen untuk semuanya. Terakhir adalah evaluasi dan revisi. Kesepakatan kelas dievaluasi secara berkala untuk melihat efektivitasnya, dan kalau misalkan sudah tidak sesuai berarti harus direvisi. Oke, kita lanjutkan. Ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, untuk segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, untuk yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau ada satu kasus anak, yang pertama itu kita harus menstabilkan identitas. Jadi dicari tahu sebelumnya, jangan langsung hukuman atau apapun, tapi harus distabilkan dulu identitasnya. Biasanya dengan perkataan seperti ini, berbuat salah itu wajar. Semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Atau misal, ibu bapak itu tidak mencari tahu siapa yang salah, tapi bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kata-kata yang seperti itu berarti menstabilkan identitas. Nah, setelah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, contohnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Atau bisa juga, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Atau kalimatnya seperti ini, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, tindakan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini berdasarkan prinsip teori kontrol. Jadi, manusia itu pada dasarnya ada motivasi secara intrinsik. Jadi, motivasi dari diri sendiri. Nah, apa keyakinan kelas kita? Bisa diingatkan kembali ya, keyakinan kelas yang telah dibuat. Kemudian, atau gini, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Terus, bisa juga seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Atau terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi di sini tanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat, apa diingatkan kembali supaya mereka tahu, oh iya, misal keyakinan kelas kita adalah harus ada kejujuran.
Nah, berarti diingatkan, oh iya saya itu harus jujur. Nah, nanti terakhirnya baru dikasih solusi. Bukan dikasih solusi sih, mencari solusi secara bersama. Nah, Bapak Ibu, kesimpulannya dari penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, sebelum kita akhiri, saya mau refleksi ya Bapak Ibu guru atau mau umpan balik ya, minta umpan baliknya. Bisa dilihat di layar. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Yang kedua, pertanyaan apa yang muncul, bukan pertanyaan, perasaan, maaf, saya salah baca. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi diskusi ini. Yang terakhir adalah setelah mengetahui budaya positif, apa yang ingin saya terapkan di sekolah. Silakan Bapak Ibu, ini refleksinya boleh diisi di chat ya, di pesan aja ya. Tapi saya minta ada 2 orang yang menjawab, yang memaparkan hasil jawabannya. Yang lainnya silahkan itu bisa diisi di chat ya, di pesan. Nah, saya kasih waktu deh 2 menit untuk menjawab refleksi ini. Gimana Bapak Ibu? Siapa yang mau memaparkan refleksinya? Monida, gimana? Udah selesai belum Bapak Ibu? Gimana ini, suara saya masih terdengar? Iya terdengar Bu, ada Bu. Takutnya sinyalnya jelek Pak Opik, makanya ditanya terus. Iya, sama di sini juga sinyalnya agak stabil Bu. kurang stabil. Nah, gimana kalau misalnya refleksinya kita mulai dari Ibu Kepala Sekolah? Ya, terima kasih ya Bu untuk waktunya. Setelah saya mengikuti diseminasi dengan tema budaya positif, maka saya mendapat kesimpulan ya Bu, ternyata kita ini sebagai guru, sebagai pendidik mungkin telah melakukan hal-hal yang seperti yang telah Ibu paparkan, tapi mungkin tidak tahu apakah ini namanya kita itu sebagai penghukum atau apa, karena kita itu semuanya seperti yang telah Ibu katakan telah kita lakukan ya Bu. Kemudian pada keyakinan kelas, nah jadi setelah mengetahui apa yang dikatakan dengan keyakinan kelas, jadi kita sekarang itu di kelas mungkin akan membuat sebuah keyakinan kelas dan tidak terpampang lagi tata tertib kelas. Biasanya kan seperti itu ya Bu. Kalau di sekolah itu di setiap kelas itu kan ada tata tertib kelas. Nah, kalau setelah mengetahui ini, jadi kita itu mungkin sekarang kita akan membuat keyakinan kelas diganti dengan keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas ini memang karena membuatnya secara dengan diskusi ya antara siswa, kemudian siswanya mengusulkan, kemudian yang menyepakatinya,
konsekuensinya pun mereka yang menyepakatinya. Jadi mereka itu tidak akan merasa terhukum atau terpaksa apabila mereka itu melanggar atau tidak melaksanakan apa yang telah tertera pada keyakinan kelas, karena itu hasil kesepakatan bersama. Mereka itu tidak akan tertekan apabila mereka itu melanggar itu, maka kan di sana juga dalam keyakinan kelas kan ditentukan, misalnya ada siswa yang melanggar itu disuruh misalnya membersihkan kelas, itu karena kesepakatan mereka, jadi mungkin tidak merasa terpaksa. Jadi alangkah baiknya dan saya akan laksanakan di kelas itu membuat keyakinan kelas. Kemudian pada permasalahan ya Bu, kita pada kegiatan sehari kita melakukan pertanyaan-pertanyaan mungkin yang merupakan penekanan kepada siswa apabila siswa melakukan kesalahan atau melanggar peraturan. Jadi siswa tersebut diinterogasi yang membuat mereka itu merasa ketakutan. Tapi setelah adanya segitiga restitusi, jadi kita itu menyelesaikan masalahnya itu siswa juga yang untuk menyelesaikan sendiri, seperti itu Bu. Ya, terima kasih Ibu Kepala. Silakan Pak Opik refleksinya. Ya, baik Ratna, terima kasih atas waktunya. Mohon izin untuk menyampaikan umpan balik. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma yang saya dapatkan ya. Jadi saya menjadi sadar selama ini banyak melakukan hukuman gitu Bu. Banyak melakukan hukuman terhadap anak-anak. Kemudian setelah saya tahu restitusi, saya menjadi mulai lebih bijaksana lagi mengatasi masalah di sekolah gitu kan. Terutama saya kan di lapangan ya Bu, di lapangan kan kalau situasi di lapangan itu beda situasinya dengan di kelas gitu kan. Kalau di lapangan mah cenderung mudah terpancing gitu Bu. Kalau misalkan ada anak-anak yang melanggar kesepakatan suka terpancing gitu. Jadi suka cepat mengambil kesimpulan, mudah menghukum lah seperti itu. Kemudian dari penjelasan Ibu Ratna, saya menjadi paham antara perbedaan hukuman, disiplin, restitusi, dan konsekuensi. Dan apabila saya aplikasikan di sekolah, gitu kan. Kemudian saya mulai menyadari apa itu yang apa itu hukuman, kemudian konsekuensi, restitusi, dan segitiga restitusi ya barusan. Nah, semoga nanti saya bisa melakukannya di sekolah. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Opik, Pak Taufikur Rahman ya, tapi biasa dipanggil Pak Opik. Terima kasih. Sama Ibu Kepala, Ibu Titin, terima kasih untuk refleksinya. Jadi ternyata kita mendapatkan hal-hal yang baru ya setelah adanya diseminasi budaya positif ini. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan bisa membuat kita menjadi guru yang betul-betul berpihak kepada murid. Ibu Bapak, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada maaf bila banyak kesalahan ya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Ratna Nurhayati yang telah memaparkan budaya positif yang sangat luar biasa. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Barangkali ada Bapak Ibu guru sekalian yang hal-hal yang ingin ditanyakan mengenai materi yang sudah dipaparkan barusan. Silahkan acungkan tangan terlebih dahulu. Bapak Ibu silahkan. Silakan Ibu Dewi.
bertanya bagaimana memposisikan diri dan menerapkan di sekolah. Sebentar Ibu Dewi, sinyalnya Sinyalnya kurang jelas Ibu, mohon kurang jelas diulangi Ibu lagi ya Bu. suaranya. Bagaimana memposisikan diri sebagai posisi manajer dan dapat diterapkan di sekolah. Karena kita sebagai pendidik. Kedengaran, Bu? Coba Bu Dewi, maaf diulang Bu, izin sekali ke lagi. belakang dulu. Bentar. Bagaimana memposisikan diri. Kedengaran, Bu? Ya, kedengaran Bu, kedengaran. Bagaimana memposisikan diri sebagai posisi manajer dan dapat diterapkan di sekolah. Karena sebagai pendidik. Mungkin ringkasnya gini ya Bu. Bagaimana kita memposisikan diri sebagai manajer di sekolah gitu ya Bu. Posisi kita sebagai guru gitu Bu. Mau langsung dijawab oleh Ibu Ratna atau dikumpulkan dulu Bu? Ditampung dulu aja. Ya, siap. Oke. Siapa lagi yang ingin bertanya? Bapak Ibu silahkan acungkan tangan terlebih dahulu. Untuk sertifikat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Ratna kan membahas tentang keyakinan kelas. Saya mau bertanya, bagaimana cara membuat keyakinan kelas untuk kelas 1? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? 2 saja dulu Bu Dede, takut waktunya kurang. Oke, siap. Langsung saya saja dijawab oleh Ibu Ratna, disilahkan. Ya, terima kasih. Kalau untuk pertanyaannya Bu Dewi dan Bu Yuyeng, yang pertama ya ini sebetulnya pertanyaan yang sangat luar biasa sekali ya. Tapi di sini saya ingin diskusi Bapak Ibu, jangan jadi ini ya, nanti silakan yang lainnya menambahkan. Yang pertama, pertanyaan pertama, bagaimana memposisikan diri sebagai manajer ya? Jadi untuk memposisikan jadi manajer itu pertama kita itu harus bisa membangun komunikasi secara terbuka dengan siswa. Kemudian kita juga harus mengetahui kebutuhan siswa. Siswa itu kebutuhannya apa, kan tadi sudah dijelaskan bahwa manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar ya. 5 kebutuhan dasar itu dari mulai survival atau bertahan hidup dan lain-lainnya. Kemudian kita juga harus bekerja sama untuk mendapatkan mencapai goals tertentu. Kemudian di sini kita juga harus bisa mengurangi kesalahpahaman antara guru dengan siswa atau dengan yang lainnya. Kemudian kita juga harus mengetahui harapan apa yang diinginkan oleh siswa itu. Nah, dari situ kita bisa menjadi manajer yang baik. Mungkin seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Bu Dewi gimana? Udah cukup. Udah cukup, alhamdulillah. Jadi intinya ketika kita memposisikan diri sebagai manajer harus tahu dulu kebutuhan anak itu seperti apa ya, baru nanti sebentar
yang kita harus tahu dulu kebutuhan anak itu seperti apa, harus bisa mengurangi kesalahpahaman. Jadi dan kita juga harus mengetahui harapan yang diinginkan oleh siswa tersebut. Nah, untuk pertanyaan yang kedua dari Ibu Yeyen, ya, gimana katanya, apa tadi Bu Yeyen, maaf, Cara membuat keyakinan kelas untuk kelas 1. kelas 1, iya. Bagaimana cara membuat keyakinan untuk kelas 1? Mungkin seperti ini ya Bu Yeyen. Kan kalau misalnya di atas ya, untuk kelas atas itu mungkin gampang ya mengaturnya. Ya. Untuk membuat sebuah keyakinan kelas, untuk diskusinya juga mungkin gampang. Ini kan untuk kelas 1. Kalau untuk kelas 1, seperti yang Bapak Ibu guru tahu SD, kalau baru masuk itu kan boro-boro bikin diskusi gitu intinya. Membaca juga belum bisa, masih banyak yang belum bisa, betul ya? Masih belajar membaca. Jadi mungkin gimana caranya? Nah, kalau menurut saya, caranya mungkin bisa dengan gambar, Bu. Contoh, misalnya kita menginginkan supaya anak itu tidak membuang sampah sembarangan. Bahasa Indonesianya timeline apa? Berarti kalau ke anak kelas 1 cukup diberikan gambar. Misalnya yang satu gambar membuang sampah ke dalam tong sampah, yang satu lagi gambar orang yang membuang sampah di mana saja. Nah, mungkin dari kedua gambar tersebut kita tanyakan kepada anak mana yang lebih bukan yang lebih baik, perilaku mana yang baik. Misal, oh yang ini yang baik itu membuang sampah ke dalam tong sampah. Oh yang ini itu perbuatan yang salah, membuang sampah sembarangan di mana saja. Nanti mungkin dari situ bisa terbentuk keyakinan kelas. Karena kalau misalkan harus diskusi dulu, itu tidak mungkin ya orang anak kelas 1 itu menulis aja belum bisa kan. Kalau misalkan keyakinan kelas itu pertama diskusi dulu, nanti mereka mengungkapkan apa yang mereka ingin disepakati itu kan ditulis, kemudian nanti ditempel ya. Kalau misalkan seperti itu kan tidak mungkin, karena anak kelas 1 itu baru belajar membaca, baru belajar menulis. Jadi solusi yang saya kasih itu mungkin seperti itu, menggunakan gambar. Barangkali ada dari yang lain mau memberikan solusinya, kalau misalkan untuk membuat kesepakatan kelas untuk kelas 1 SD seperti apa. Solusi yang saya berikan mungkin hanya itu yang terpikir sekarang. Mungkin dari yang lain silahkan. Sudah cukup. Sudah cukup? Yang lainnya gimana, cukup ya? Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelumnya Bapak Ibu? Sudah cukup? Cukup, Bu. Cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Taufikur Rahman, kepadanya dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk semuanya. Alhamdulillah rangkaian diseminasi budaya positif ini telah kita laksanakan. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menerapkan, merealisasikan budaya positif ini khususnya di tiap-tiap kelas di sekolah kita di SD Cipati, ya Bu. Selanjutnya mari kita berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan di dalam segala urusan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afin amhu ya fatin akhirah ya rabbana. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Taufikur Rahman. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Alhamdulillah acara demi acara telah berjalan dengan lancar. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, gimana kalau sebelum kita tutup kita sesi foto terlebih dahulu? Boleh. Sebentar, boleh ya foto-foto dulu. Dibuka kameranya, Bu Dian. Masuk berkat Ibu.